Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limit fungsi trigonometri atau limit trigonometri. Ini perhatikan lingkaran dengan jari-jari satu, sehingga ini ke sini satu, ini ke sini satu. Ini ada sudut X. Kemudian dari sini maka bisa kita cari tan X. Tan adalah desa, depan per samping. Tentu bisa juga ini depan, ini samping ya. Namun yang dipakai kali ini adalah depannya adalah CD, tentu sampingnya adalah OC. OC sama dengan 1, tentu ini dikali silang ke sana, sehingga CD sama dengan 1 kali tan X, yaitu tan X. CD sama dengan tan X. Kemudian cos X. Cos X bisa juga ini OA per OB atau OC per OD. Namun kali ini yang dipakai adalah OA per OB. Yang kita tahu bahwa OB nya adalah 1 ya, sehingga dikali silang ke sana, OA sama dengan 1 kali cos X atau cos X saja. Kemudian sin X, sin adalah demi, depan per miring. Bisa juga ini depan, ini miring, namun kali ini yang dipakai adalah depannya adalah AB, miringnya adalah OB, yang mana OB itu adalah 1 karena dia jari-jari, sehingga AB sama dengan 1 kali sin X atau sin X saja. Jadi CD adalah tan X, OA adalah cos X, AB adalah sin X. Kemudian dari gambar ini tampak segitiga ini, segitiga yang kecil ini lebih kecil dari juring yang ini luasnya. Kemudian juring yang ini luasnya tentu lebih kecil dari segitiga yang besar ini. Segitiga yang kecil ini yaitu segitiga OAB, maka luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah OA, kemudian tingginya adalah AB. Sedangkan juring yang ini adalah luasnya adalah X per 2P 360 derajat, kemudian dikali luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Kemudian segitiga yang besar ini luasnya adalah setengah alas OC kali tingginya adalah CD. Kemudian OA, OA-nya ini tadi adalah cos X, berarti ini cos X. Kemudian AB, AB-nya ini tadi sin X, berarti ini sin X. Kemudian X per 2, kemudian R-nya kan 1, jari-jarinya 1, berarti 1 kuadrat ini. Kemudian P-nya kan dicoret ya, P yang atas dengan bawah. Kemudian ini setengah OC. OC ini, OC kan jari-jari yaitu 1. Kemudian CD, CD-nya tadi tan X, ya ini tan X. Kemudian dari sini ketika ruas ini dikalikan dengan 2, sehingga ini setengahnya hilang ya, setengah kali 2 kan 1, ini jadi cos X sin X. Kemudian ini jadi X saja, kemudian ini jadi tan X. Tan X itu kan sin per cos. Lalu ini ketiga ruas dibagi dengan sin X, dibagi sin X, ini jadi bagi sin X, jadi ini dibagi sin X, jadi ini. Sehingga ini sin X nya coret menjadi cos X, ini tetap. Kemudian ini sin X nya coret jadi seper cos X. Lalu dilimitkan ketika luas ini. Kenapa? Karena ini X nya akan kita perkecil sudutnya sehingga mendekati 0. Nah, limit X mendekati 0 dari ini juga, yang ini pun juga, maka X nya diganti 0 jadi cos 0, kemudian ini cos 0, ini tetap yang tengah cos 0 adalah 1 ya, ini 1, ini pun juga 1, 1 per 1 adalah 1. Nah, tentu yang tengah ini harus 1 ya, karena nggak mungkin kurang dari 1, karena dia ini harus lebih dari 1, dan ini tidak boleh lebih dari 1 karena dia harus kurang dari 1 syarat yang ini. Maka mau tidak mau ini tentu harus nilainya sama dengan 1. Limit X mendekati 0 dari X per sin X adalah 1. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini, limit X mendekati 0 AX per sin BX, maka disulihkan ini dijadikan Y ya. Y sama dengan BX, sehingga dari sini X tentu Y per B, sehingga kalau bentuk AX nya nanti berarti A kali X, X nya kan diganti Y per B, A kali Y per B menjadi A per B ya, ini jadi A per B kali Y. Sehingga kalau X nya 0, kalau X nya 0 tentu ya berarti B kali 0 ya 0 ya, maka Y nya juga 0.
Jadi kalau X nya mendekati 0, Y nya juga mendekati 0. Kemudian AX nya tadi sudah menjadi bentuk ini, A per B kali Y. Kemudian ini BX nya tadi adalah diganti Y. Nah, A per B ini pindah keluar ke sini, kemudian limitnya ini tetap, maka ini mirip dengan ini ya. Kalau ini X, ini X, ini X, tentu kalau ini Y, ini Y, ini Y. Jadi seperti ini. Tentu ini adalah 1 karena ini tadi. Sehingga A per B kali 1 adalah A per B. Sehingga kesimpulannya limit X mendekati 0 dari ini adalah A per B ya, A per B. Tan dijabarkan menjadi sin per cos, tan BX menjadi sin BX per cos BX. Tentu cos BX ini naik ke sini jadi AX kali cos BX, sehingga ini bisa kita ubah menjadi seperti ini, AX per sin BX kemudian kali cos BX. Nah, tentu limit ini adalah A per B, sudah dijabarkan tadi di atas, ini adalah A per B kali cos 0, karena X nya ini 0 ya, B kali 0, 0, cos 0 adalah 1, jadi tetap hasilnya A per B. Lalu untuk limit X mendekati 0 dari sin AX per B tan BX, tan dijabarkan adalah sin per cos, sin BX per cos BX, cosnya kita naik ke sini, kemudian ini menjadi seperti ini. Nah, ini cosnya disendirikan, sin AX per sin BX, sin AX per sin BX, kemudian yang atas dikalikan ABX, yang bawah pun sama dikalikan ABX, sehingga ABX ini AX nya ditaruh di sini, tentu B nya masih di sini, kemudian ABX ini BX nya ditaruh di sini, tentu A nya masih tetap di sini, tetap ya, ABX ABX. Nah, lalu ini, nah ini adalah A per A jadi 1 ya, ini A per A, kemudian ini B per B ini adalah juga 1, kemudian ini 1 cos 0 adalah 1, tentu tinggal A per B, jadi hasilnya tetap A per B. Jadi kesimpulannya limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX adalah A per B. A per B ini pun juga A per B. Jadi kalau sudah berpasangan seperti ini antara pembilang dan penyebut, abaikan sinnya diabaikan, kemudian tan, kemudian X diabaikan, artinya seolah-olah tidak ada, tinggal dilihat yang ini aja, A per B, A per B. Demikian juga ini kalau bentuk seperti ini, nanti ini dianggap sebagai Y. Nah, jadi Y per Y, sehingga X nya kan jadi ini kan, X nya adalah Y plus A, X nya diganti Y plus A. Tentu kalau X nya mendekati A, jadi kalau X nya diganti A kan jadi A dikurang A jadi 0, Y nya sama dengan 0 atau Y nya mendekati 0, sehingga jadi bentuknya seperti ini. Tentu ini hasilnya adalah 1. Lanjut untuk kasus contoh 1 ini seperti ini. Nah, ini sudah berpasangan antara pembilang dan penyebut atas bawah, maka abaikan sin, tan, dan X kalau sudah berpasangan. Ini X nya diabaikan, tan nya diabaikan, ini X nya juga diabaikan, tan nya diabaikan, X sin nya diabaikan, sehingga tinggal ini A per B, ini C per D. Tentu ini tidak diabaikan karena tidak maksud ini kan, nah, sin tan saja, cosnya tidak, ini tetap diperhitungkan sebagai cos 0 nanti, X mendekati 0, cos 0 adalah 1, sehingga ini hasilnya. Demikian juga bentuk seperti ini dijabarkan dulu, AX wadah itu kan AX kali X ya, tan BX ini. Nah, ini yang berpasangan, ini yang diabaikan, ini tadi sin, tan, dan X diabaikan, X nya diabaikan, tan nya diabaikan, tinggal A per B. Tentu ini tidak berpasangan, tetap dihitung. Nah, dihitung X nya adalah 0, sehingga karena X nya 0, A per B kali 0 adalah 0. Demikian juga yang bentuk ini. Nah, kita pasangkan dulu yang bawah, dijabarkan menjadi, nah ini 1/X, ini tan BX,
pilih ini yang dipasangkan sin dan tan. Tentunya boleh juga yang dipasangkan sin dan ini juga boleh, tentu hasilnya nanti harus sama. Oke, ini super X. Kemudian ini yang diabaikan X dan tan-nya, tinggal A per B. A per B ini X nya 0. Tentu kalau X nya 0 adalah atau mendekati 0, 1 per bilangan yang mendekati 0 hasilnya tak hingga. Tak hingga kali A per B hasilnya adalah tak hingga. Nah, kalau ini X mendekati 0, ini X mendekati alfa. Namun ininya adalah X min alfa, ini X min alfa. Nah, namun kalau sudah berpasangan seperti ini, abaikan sin, tan, dan X min alfanya. Nah, ini diabaikan, ini sinnya juga diabaikan, tinggal A per B. Kemudian nomor 5 seperti ini. Nah, ini sudah berpasangan, ini sudah berpasangan, ini tidak berpasangan. Nah, ini yang berpasangan, ini X min alfanya diabaikan karena sudah berpasangan, tan-nya juga diabaikan, kemudian yang ini sin-nya diabaikan. Namun ini harus bentuknya X min alfa kalau ininya alfa. Tentu kalau ini min alfa ini jadi plus alfa plus alfa plus alfa. Nah, adapun yang ini cos-nya tidak ada pasangannya, ini tetap dianggap X-nya nanti diganti alfa. Alfa kurang alfa adalah 0. Tentu cos 0 adalah 1. Ini hasilnya. Beberapa rumus yang harus diingat nanti dipakai untuk pengerjaannya, yang diantaranya adalah cos 2x itu adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x, bisa juga 2 cos kuadrat x min 1, bisa juga 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi rumus cos 2x ada ini. Kemudian cos 3x, tentu cos 3x. Nah, di sini ya, kalau 2x ini menjadi x, hubungannya x dengan 2x adalah 2x dibagi 2 menjadi x. Tentu kalau ini 3x, maka ini adalah 3x dibagi 2 atau 3 per 2x. Kalau ini 5 ya berarti nanti 5 per 2. Ini pakai rumus yang ini. Kemudian 1 min cos 3x ya tinggal 1 dikurang ini. Nah, maka ini 1 kurang 1 habis, ini min jadi plus seperti ini. Kemudian juga kalau ini 1 min cos x, tentu dengan cara yang sama ya, tinggal ini ya, 2 sin kuadrat 1 dari sini ya, 1 per 2. Kalau 3 kan ini 3 per 2. Kemudian juga ini rumus identitas, sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Sehingga kalau ini 1, ini cos kuadratnya pindah jadi 1 min cos kuadrat x adalah sin kuadrat x. Contoh nomor 1, limit x mendekati 0 dari ini. Nah, ini kita pisah dulu ya. Ini artinya kan sin kuadrat x itu adalah sin x kali sin x. Kemudian ini x kuadrat adalah x kali x. Duanya tidak ya, duanya tidak dikuadratkan karena yang dikuadratkan hanya x-nya saja, yaitu x kali x. Kalau ini sin-nya yang dikuadratkan, sin x kali sin x. Nah, ini sudah berpasangan, maka tentu abaikan sin x, sin, cos maupun x nya ini diabaikan, coret saja tinggal 1 per 2. Ini x nya juga diabaikan, sin nya juga diabaikan, ini 1 per 1 yaitu setengah. Kemudian ini 1 min cos x tadi sudah dijabarkan di atas, sehingga 1 min cos x menjadi 2 sin kuadrat setengah x. Sin kuadrat berarti sin kali sin. X kuadrat adalah x kali x, tentu ini sudah berpasangan, diabaikan sinnya, x-nya juga saya tinggal ini setengah per 1, 2 kali setengah per 1, ini pun juga sama setengah per 1, ini adalah 1, kemudian ini setengah per 1 adalah setengah. Nomor 3, limit x mendekati 0 dari ini sudah dijabarkan dari rumus identitas ya, 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat. Sin kuadrat adalah sin kali sin. Ini x kuadrat adalah x kali x. Nah, ini sudah berpasangan, x-nya mendekati 0, diabaikan sin dan x-nya jadi 2 per 1, ini pun sama 2 per 1. Yang ini tidak berpasangan, tetap ya, x-nya disulihkan 0, 0 ditambah pi per 4 adalah pi per 4. Tentu tangan pi per 4 atau tangan 45 adalah 1. 2 per 1, 2 per 1, 1 per 1. Ini hasilnya adalah 4.
Nomor 4, limit X mendekati 0 dari bentuk ini. Nah, ini cos, sin, ini tan. Oke. Kemudian yang bawah X kuadrat kali sin kuadrat. Untuk yang atas ini kita kerjakan dulu di sini. Ini yang depan dikalikan dengan cos X per cos X, ini kan 1. Nah, sehingga cosnya ini coret ya. Cosnya ini yang depan ini dikalikan cos per cos, sehingga cos kali cos adalah cos kuadrat, kemudian masih sin per cos. Nah, ini sin per cos nanti akan menjadi tangen. Nah, ini ya, cos kuadrat kali tangen min tangen, sehingga ini sama-sama ada tangennya, difaktorkan tangennya, ini menjadi cos kuadrat, di dalam ini adalah min 1, di dalam difaktorkan, bentuk tadi jadi seperti ini. Kemudian cos kuadrat dikurangi 1 adalah sin kuadrat, adalah min sin kuadrat, sudah dijelaskan di atas. Jadi yang atas akan menjadi min sin kuadrat kali tan X. Ini kita terus di sini. Kemudian sin kuadrat adalah sin kali sin, kemudian X kuadrat adalah X kali X. Nah, ini tanpa ini sudah berpasangan, ini berpasangan, ini pun berpasangan. Sampaikan sin tan dan X nya, sehingga satu persatu, satu persatu, satu persatu. Tentu hasilnya adalah min 1. Nomor 5, X mendekati 0 dari ini. Tentu ini dipisah ya, di yang depan per ini, yang belakang pun juga per ini, dipisah seperti ini, sehingga sin kuadrat X adalah sin X kali sin X. Ini X tan X tetap seperti ini, kemudian X kuadrat adalah X kali X, cos kuadratnya tetap di luar, ini X tan X, X tan X. Tanpa ini sudah berpasangan, jadi ini 3 kali 1 per 1, ini 1 per 1, ini 1 per 1, ini 1 per 1, ini tetap cos kuadratnya, cos kuadrat dari 0. Cos 0 adalah 1 kuadrat ini ya, 1, sehingga ini 3, ini 1, 3 kurang 1 adalah 2. Nomor 6, limit dari ini di atas sudah dijelaskan bentuk yang ini, cos 6x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat 3x, 6 dibagi 2 adalah 3. Sudah dijelaskan di atas, silahkan dilihat lagi. Kemudian yang bawah jadi seperti ini, sehingga sin kuadrat adalah sin kali sin, X kali tan, ini X kali tan, ini adalah perpanjangan, tinggal 1 per 3, ini min 2, ini 3 per 3. Tentu 3-nya coret, ini jadi 6 ya, jadi 1 per 6 negatif, negatif 1 per 6. Nomor 7, limit X mendekati 0 dari bentuk ini. Nah, ini yang ini tan X, ini tan X dijabarkan menjadi sin X per cos X. Tentu cos X nya jadi ke sini ya, ke atas cos X, yang bawah X sin X. Tampak yang ini penyebut yang depan maupun yang belakang jadi sama, sehingga bisa disatukan seperti ini, cos X dikurangi cos kuadrat X. Cos X dikurangi cos kuadrat X kita jabarkan jadi di sini. Nah, ini difaktorkan ya, karena sama-sama ada cosnya, tentunya ini adalah 1, ini adalah min cos X ya. Ini cos X dibagi cos X adalah 1, min cos kuadrat X dibagi cos X adalah min cos X. Di atas sudah dijabarkan bahwa 1 min cos X adalah 2 sin kuadrat setengah X. Di atas sudah dijabarkan, ini menjadi ini. Nah, kemudian kita tulis lagi di sini, ini. Kemudian sin kuadratnya adalah sin kali sin, 2-nya ini ditaruh di depan, sehingga ini sudah berpasangan, dicoret aja seret, sinnya dan X-nya dicoret seret begitu, sehingga hasilnya 2, ini setengah per 1 jadi setengah, setengah per 1 jadi setengah, sehingga cos 0 kan 1, maka ini hasilnya adalah setengah. Nomor 8, limit X mendekati min 2 dari ini. Nah, ini yang bawah difaktorkan menjadi X min 5, X plus 2. Kemudian, nah ini yang membuat 0 ya, min 2 tambah 2 kan 0, min 2 tambah 2 juga 0. Nah, ini berarti sudah berpasangan ya, ini sudah berpasangan. X kalau ini min 2, ini plus 2, ini plus 2. Ini tentu diabaikan sin dan X plus 2 nya diabaikan, jadi ini
1/1, tinggal yang ini saja yang diproses. Ini diganti min 2 plus 6 min 2 kurang 5. Nah, hasilnya adalah min 4/7. Ini kan min 7 ya, ini 4 per min 7 menjadi min 4/7. Nomor 9, limit X mendekati 90 dari bentuk ini, maka hasilnya adalah X nya 90. Tinggal X nya diganti 90 aja, ini 90 langsung aja ya, cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1, hasilnya 1/1 adalah 1. Nomor 10, sebelumnya ini kalau cos 90 min X sama dengan sin X, demikian juga kebalikannya. Ini juga tan menjadi kotangen, sin jadi cos, cos jadi sin, kotangen menjadi tangen. Tentunya ini bisa dibalik dari sini, tangen X sama dengan cos 90 min X. Jadi tangen ini sama dengan cos 90 dikurang ini, sehingga pi per 2 dikurang pi per 4 menjadi pi per 4. Ini min X, kemudian minnya ini saya taruh di sini, difaktorkan jadi min X, min X, X-nya di sini plus, kemudian ini plusnya menjadi min, karena nanti min kali min kan jadi plus ya. Kemudian min yang ini pindah ke sini, karena ini ya, sin min X menjadi min sin X, tan min X menjadi min tan X. Demikian juga kalau kotangen, maka minnya pindah ke depan. Tapi untuk cos min X, tanda minusnya hilang. Jadi tangen ini sudah diubah menjadi ini, min kotangen X min pi per 4. Tangennya diubah menjadi ini, kita tulis di sini. Kemudian sin ini nah menjadi ini kan, minusnya dikeluarkan jadi seperti ini jadi min X nya jadi X, ini nanti menjadi min kali min adalah plus, kemudian minnya pindah ke sini dengan ini tadi ya, sin min X, minnya pindah ke depan. Nah nanti min kali min menjadi plus, kemudian sin ini tetap, kemudian cot itu kan cos per sin ya. Nah ini udah sama nih dengan ini, coret, tinggal ini saja cos, tinggal nah ini cosnya saja, X nya diganti pi per 4, pi per 4 dikurangi pi per 4 jadi 0, cos 0 adalah 1. Nomor 11, oke, limit ini X mendekati 0 dari ini, kita jabarkan dulu yang bawah ini menjadi seperti ini. Di atas sudah dijelaskan cos 2X itu rumusnya ada 3, salah satunya ini ya, 1 min 2 sin kuadrat X. Baik, ini dibuka kurungnya jadi min 1, ini min kali min jadi plus. Nah ini min 1 tambah 1 tentu habis, sin kuadrat X dengan 2 sin kuadrat X, 1 tambah 2 kan jadi 3. Jadi ini sama dengan 3 sin kuadrat X, 3 sin kuadrat X, yang atas ini tetap sin kuadrat adalah sin kali sin, kemudian X tan X dijabarkan jadi ini X kali tan X. Tentu ini sudah berpasangan ya, sehingga ini jadi 1/3, 1/1, akar 1/3, akar 1 adalah 1, yang bawah tetap akar 3, dirasionalkan kali akar 3 per akar 3. Ini kali ini adalah 3, akar 3. Nomor 12, limit X mendekati 0 dari ini, yang atas ini 1 dianggap 1 pangkat 3 dikurang cos pangkat 3. Ingat rumus ini, X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 adalah X min Y kali ini. Maka di sini kita anggap ini X pangkat 3, ini Y pangkat 3, sehingga menjadi X min Y. X min Y, kemudian ini yang belakang. Nah ini. Kemudian sudah dijabarkan di atas bahwa 1 min cos X adalah 2 sin kuadrat X per 2, karena ini X maka dibagi 2 menjadi X per 2. Kalau misalkan ini 3X ya berarti ini 3X per 2, ininya tetap 2 sin kuadrat. Nah kemudian sin kuadrat adalah sin kali sin, kemudian dipasangkan ini X, ini tan, tentu ini sudah berpasangan, ini sudah berpasangan, tinggal 2 kali setengah per 1, ini setengah per 1, yang belakang tetap cosnya X nya diganti 0,
cos 0, cos kuadrat 0. Ini 1, ini setengah. 1 kali setengah adalah setengah. Ini 1, cos 0 adalah 1, ini pun juga 1. Ini 3 kali setengah adalah 3/2 atau 1/2. 13 limit X mendekati 1 dari ini. Nah, kotangannya dijabarkan menjadi cos per sin. Cos per sin, sudutnya sama ya, sama dengan ini. Kemudian tentu ini sinnya pindah ke atas, tadi ke sini. Nah, maka ini sudah berpasangan ya, ini dengan ini dengan ini. Nah, ini sudah berpasangan. Kan X nya mendekati 1, ini 1 kurang 1 kan 0 ya, kalau X nya 1. Ini pun juga ini sudah berpasangan, ini 0, 0. Ini pun juga 0, 0. Tentu diabaikan sin dan X min 1 nya, sehingga ini 2/1. Kemudian ini setengah per 1. Oke, kemudian yang ini yang tidak berpasangan tetap. Nah, sehingga ini cos 0. Cos 0 adalah 1, sehingga ini hasilnya ya setengah kali 2 atau 2 kali setengah adalah 1, ini 1, hasilnya 1. Nomor 14, limit theta mendekati pi/2 dari sekan kuadrat theta per sekan kuadrat 5 theta. Kita tahu sekan itu adalah 1/cos, berarti ini 1/cos kuadrat theta, yang ini 1/cos kuadrat 5 theta. Tentu ini dibalik ya, ini di atas, ini di bawah, jadi seperti ini. Cos kuadrat 5 theta per cos kuadrat theta. Kemudian kita cari dulu dari rumus ini, cos 2 theta kan sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1, kemudian 2 cos kuadrat theta min 1-nya pindah ruas ke sini kan jadi plus 1 ya, kemudian dibagi 2 jadi seperti ini. Jadi cos kuadrat theta adalah cos 2 theta plus 1/2. Ini cos kuadrat theta-nya diubah menjadi seperti ini. Tentu kalau ini theta, ini kan 2 theta, kalau ini 5 theta, tentu ini adalah 10 theta. Maka dengan cara yang sama ini akan menjadi ini ya. Nah, ini 10 theta, ini ya per 2 sama, ini 2-nya coret, sehingga tinggal ini per ini. Nah, ini per ini ya. Nah, kemudian disulihkan, theta-nya 10/2, tentu 10/2 kali ini kan theta-nya pi/2, maaf, pi/2 berarti 2 kali pi/2 kan pi ya, cos pi. Cos pi itu cos 180 adalah min 1. 1 ditambah min 1 tentu 0. Nah, adapun yang ini 10 kali pi/2 berarti 5pi. Cos 5pi, untuk sudut 5pi itu kan lebih dari 180, lebih dari 360 atau lebih dari 2pi. 5pi dikurang 2pi menjadi 3pi, dikurangi lagi masih 2pi, masih bisa menjadi pi. Berarti sama saja ini cos pi, yaitu min 1. 1 ditambah min 1 adalah 0. 0/0, bentuk tak tentu. Maka kita gunakan teorema L'Hopital, yang atas diturunkan, bawah diturunkan. Ini turunannya adalah 0. Ini turunan cos adalah min sin 10 theta, turunan 10 theta adalah 10. Ini pun sama, min sin 2 theta kali turunan 2 theta adalah 2. Oke, ini dicoret jadi 5. Min 10 dicoret dengan min 2 kan jadi 5 sin ini. Kemudian theta-nya pi/2, jadi ini sin 5pi, ini sin pi. Tentu sin pi adalah 0 ya. 5 theta 5pi tadi kan sama dengan pi, berarti sin pi juga 0. 0/0, bentuk tak tentu lagi. Kita gunakan teorema L'Hopital lagi, kita turunkan, yang atas diturunkan, yang bawah pun juga diturunkan dari sini ya. Oke, 5. Turunan sin adalah cos 10 theta, turunan 10 theta adalah 10. Ini pun sama, cos 2 theta, turunan 2 theta adalah 2, aturan rantai. Ini coret jadi 5, 5 kali 5, jadi 25. Kemudian theta adalah pi/2, ini menjadi 5pi. 5pi kan sama dengan pi, sudah dijelaskan tadi di sini. Kemudian cos pi, nah ini coret ya, cos per cos.
sehingga 25, atau ini min 1 per min 1 juga coret sama 25 hasilnya. Nomor 15 sebelumnya diperhatikan ini rumus ini, sin plus sin, sin min sin, cos plus cos, cos min cos. Ini pasangannya 2 sin cos, 2 cos sin, 2 cos cos min 2 sin sin. Kalau arahnya ke kanan maka jumlah per 2 kurang per 2 atau selisih per 2. Kalau arahnya ke kiri jumlah selisih atau jumlah dikurang saja. Contoh yang ini, yang pertama sin plus sin menjadi 2 sin cos. Anggap ini sin A tambah sin B menjadi 2 sin cos. Sudutnya pakai yang ini, jumlah per 2, dijumlah A tambah B per 2, kemudian selisih A kurang B per 2. Adapun yang ke kiri diambil contoh ini, min 2 sin sin menjadi cos min cos. Ini min 2 sin sin menjadi cos min cos. Maaf, ini cos ya, cos min cos. Kemudian karena ke kiri tentu pakai ini ya, jumlah selisih aja, A plus B, A min B, sehingga menjadi ini ya. Nah ini kalau tidak ada saya bagi min 2 jadi ke sini, min 2 membagi ini semuanya. Oke, sekarang kembali ke soal nomor 15 ini, sin min sin. Nah sin min sin tentu ini ya, sin min sin menjadi 2 cos cos, 2 sin min sin menjadi 2 cos sin. Nah 2 cos sin, jumlah per 2 ini, kemudian yang belakang selisih per 2. Nah seperti ini, tentu ini dengan ini berpasangan ya. Nah ini yang berpasangan, yang ini cosnya tidak, tentu ini diabaikan sin dan ininya, berarti ini tinggal setengah per 1 ya, setengah per 1. Kemudian cosnya tetap dijadikan X nya diganti Y, ini diganti Y karena kan limit X mendekati Y, Y plus Y. Nah per 2, Y plus Y kan 2Y dibagi 2 menjadi Y, tentu 2 cos Y kali setengah. Nah 2 dengan setengah coretnya menjadi cos Y saja. Nomor 16, limit X mendekati min 1 dari ini, maka di sini diganti X kuadratnya dengan Y. Ini X kuadratnya ini diganti Y, ini diganti Y. Nah ini Y, ini Y, ini pun Y. Nah karena Y sama dengan X kuadrat, maka untuk X mendekati min 1, kalau X nya jadi min 1 kan min 1 kuadrat ya, min 1 kuadrat menjadi 1. Jadi kalau X nya min 1, Y nya adalah 1, maka X min 1 ini diganti Y mendekati 1. Nah ini tampak ini sudah berpasangan ya, sudah berpasangan, dan ini pembuat nolnya, 1 kurang 1 kan 0, 1 kurang 1 0, ini yang membuat bentuk tak tentu. Nah ini kemudian sin 1 min Y, maka minnya saya pindah ke sini, difaktorkan ke sini, ini min Y menjadi Y, 1 menjadi min 1. Ini kali ini kan min Y, ini plus 1 sama dengan ini, biar ini Y min 1 sama. Kemudian minusnya ini pindah ke depan jadi ini. Nah ini sudah berpasangan, sehingga abaikan sin dan Y min 1 nya. Ini min 1 per 1, kemudian Y nya kan 1. Nah ini Y nya 1, 1 kurang 1 0, cos 0 adalah 1, min 1 kali 1 adalah min 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.